Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas hingga tagihan listrik dan air kantor. Secara spesifik, Prabowo meminta jajarannya memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.660,1 triliun untuk 2025. Anggaran transfer ke daerah juga diharapkan dihemat Rp50,6 triliun dari alokasi awal Rp919,9 triliun. Meski begitu, rencana efisiensi ini tidak boleh mengutak-atik alokasi belanja pegawai dan bantuan sosial. Nantinya hasil penghematan anggaran belanja akan digunakan pemerintah untuk mendanai program-program yang lebih berdampak langsung ke masyarakat, termasuk makan bergizi gratis yang diklaim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akankah efisiensi anggaran ini menjadi solusi atau justru bumerang dan menjadikan ekonomi Indonesia terguncang? Tim TV One mengabarkan. Karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan kita kan 2005. Oke, efisiensi. Nah, itu yang lagi dilakukan pemerintah. Nah, untuk kemana nih kira-kira? Yang udah jelas pasti adalah untuk program makan bergizi gratis. Ya, Cuman ada pertanyaan lain, apakah untuk program 3 juta rumah juga mungkin? Oke, atau apalagi mungkin cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis nih gimana kira-kira? Meskipun ada pernyataan dari Menkes ya, Iya. akan dievaluasi lagi nih. Artinya besok hari Senin 10 belum fix. Kita pantau besok, ya kan? Senin belum fix, Ya. apakah nanti cek kesehatan gratis ini sudah akan dilakukan atau belum. Tapi kita harapannya ya mungkin efisiensi ini tidak berdampak ke masyarakat ya. Sesuai dengan judul pada pagi hari ini juga bersama dengan narasumber kami akan membahas ini juga. Karena apa? Sosok Prabowo Subianto memang sudah cukup lama, tidak hanya 2024 ini saja begitu. Tapi sudah cukup lama sering mengedepankan narasi bocor, APBN bocor. Nah itu. Nah ini apakah mungkin langkah konkret dari sang presiden terkait dengan bocor-bocor tersebut? Nah itu nanti kita bahas. Sekarang kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi Mas Nyarwi. Oke, selanjutnya ada Mas Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Mas. Oke, dan nanti juga akan bergabung ya. Kita tunggu kedatangannya dari Muhammad Haikal Bawazir, politikus Gerindra yang akan bergabung. Sudah bergabung melalui Zoom? Sudah selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Haikal. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya. Oke, mungkin langsung saja saya ke Mas Haikal terlebih dahulu ya. Mas, bisa dijelaskan ini negara lagi bokeh atau lagi gimana nih sebetulnya penjelasan efisiensinya untuk apa nih? Baik, terima kasih. Kalau narasi negara lagi bokeh, saya pastikan tidak ya. Ini memang kita ini kan berjuang untuk bisa memimpin negara ini. Pak Prabowo ini kan perjuangannya sudah cukup panjang. Jadi persiapannya kalau rasa saya itu sangat matang. Saya sebagai kader Gerindra pun udah belasan tahun lah jatuhnya kita disiapin mentalnya untuk kita nanti apa yang kita mau lakukan. Nah, salah satunya dan tadi sudah disampaikan, ada selalu narasi tentang Pak Prabowo ini banyak yang bocor ini di Republik ini. Ya kalau ada yang bocor, yang pertama kita lakukan kan kita harus tambal dulu. Nah, bocornya ini kan macam-macam. Ada dari pembelanjaan, ada lagi dari penerimaan yang nggak masuk. Nah, jadi semua ini memang kan kita ini baru APBN peralihan pertama. Jadi kalau bicara APBN yang kali ini kan masih APBN transisi dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah yang
sekarang, pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau kita ingat waktu APBN itu disusun, ada beberapa programnya Pak Prabowo yang sudah mulai diakomodir. Mulai diakomodir itu waktu itu kalau nggak salah kira-kira 120-an triliun gitu kan. Nah, kita sendiri pernah dengar bahwa kalau mau dilaksanakan secara full program makan bergizi gratis ini malah kebutuhannya bisa sampai di atas 400 triliun. Jadi kalau bicara dalam 120 triliun itu yang untuk makan bergizi baru 71 triliun. Itu kan masih jauh dari target yang diharapkan. Yang kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis baru dicadangkan uangnya 3 triliun. Kemudian untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, pemberantasan TBC, itu semua kan ada. Nah, memang dapatnya 120 triliun itu dari APBN kita yang besarnya 3.600 triliun. Jadi itu kan masih sangat minim sekali yang diperlukan buat program-programnya Pak Prabowo. Kedua, yang menurut saya nggak kalah penting adalah ini bagian daripada reformasi APBN yang memang harus kita lakukan. Alangkah seringnya kita dengar selama perjalanan saya berpolitik aja lah. Setiap kali kita bicara dengan kementerian, dengan Pemda, dengan bupati ataupun gubernur, ya anggarannya udah habis buat gaji gitu, buat operasional rutin. Jadi nggak ada buat investasi atau buat program-program yang bermanfaat, itu sangat minim. Jadi ya ini dari awal langsung di eksekusi sama Pak Prabowo. Mana yang kira-kira wasteful. Nah, memang ada kekhawatiran yang mulai muncul, dan saya agak curiga juga dikeluarkan oleh orang-orang yang mungkin status quo-nya agak akan terganggu gitu kan. Karena sebagian ini anggarannya nggak ya siap. Baik, halo? Mas Haikal kan tadi disampaikan ya bahwa mau menambal kebocoran-kebocoran. Apakah anggaran yang saat ini sudah kita tahu ya angkanya berapa ya di beberapa kementerian ini adalah anggaran yang sebetulnya selama ini bocor, bisa dikatakan begitu? Jadi begini, tadi kan pakai kata-kata Pak Prabowo juga ini banyak yang nggak perlu-perlu. Sekarang kita bicara waktu itu disisir anggaran jalan ke luar negeri aja udah 40 triliun lebih. Kalau nggak salah hampir 45 triliun. Begitu juga untuk belanja ATK. Di era kita sekarang bisa pakai digital technology, masa iya sih kita harus beli sampai puluhan triliun untuk kertas, pensil, dan seterusnya gitu kan. Nah, sedangkan untuk program-program yang diperlukan dibilang duit kurang, nggak cukup, udah pakai buat belanja. Jadi mungkin saya breakdown sedikit. Dari angka 300 triliun yang menjadi bagian daripada impresnya Pak Prabowo itu sebetulnya sudah disisir semuanya. Jadi setiap kementerian sudah disisir, bahkan sampai Pak Prabowo-nya mereka sampai ke satuan 9. Nah itu kita aja DPR nggak boleh masuk ke satuan 3. Nah, mungkin kalau di kementerian, di elit-elitnya kementerian selama ini juga paling sampai satuan 3-4 aja itu. Nah, ini presiden mau cek sampai ke satuan 3. Jadi di situ kelihatan lah. Misalnya, ini kementerian terlalu banyak acara seremoninya. Ada terlalu banyak pesta-pesta, ada terlalu banyak kegiatan yang benar-benar sebetulnya nggak diperlukan. Rapat-rapat yang diada-adain gitu kan. Kunjungan-kunjungan yang diada-adain. Nah, yang begituan yang dipotong. Jadi kalau kita lihat di APBN itu kan ada namanya belanja pegawai itu. Belanja pegawai itu kan sebenarnya penerimaan penghasilannya pegawai itu tidak disentuh. Lalu ada belanja modal, itu praktis tidak disentuh. Yang disentuh itu banyak kan adanya di belanja barang ini. Ini yang di situ isinya macam-macam. Kalau di perusahaan itu kira-kira OPEX-nya lah. Nah, OPEX-nya ini, ya mohon maaf, ini banyak dinikmatin dan digunakan untuk kegiatan yang sebetulnya kurang produktif. Sehingga Pak Prabowo memindahkan anggaran-anggaran itu menjadi produktif. Jadi kuncinya begini, kalau anggaran kita APBN 3.600 triliun yang akan dibelanjakan oleh pemerintah, tahun ini tidak akan kurang dari 3.600 triliun. Pemerintah akan komit mengeluarkan APBN kita tidak menciut, bukan kita bokeh, nggak ada itu semua. Tapi dikeluarkannya, kalau bahasa Ibu Sri Mulyani, spending better. Nah, Pak Prabowo mau spend setiap rupiah ini yang kira-kira punya produktivitas yang tinggi. Oke, baik Mas Haikal. Kita minta tanggapan Mas Haikal dari Mas Tauhid dan juga Mas Nyarwi di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu. Siap. Kami akan kembali saat lagi.